Salam kenal ya host sama Bang Herdian. Salam kenal. Iya, salam kenal juga Kak. Baby WL kali. Dari mana kakaknya? Namanya siapa? Dubbing. Ini dubbing. Dubbing ya? Kok bisa? Dubbing. Internal voice-nya belum dimatiin itu. Nggak pakai sound card. Oke. Mungkin lagi ngecas. Ngecas. Iya, ngecas. Coba di. Wow. Udah? Makasih. Udah? Sudah selalu. Masih? Efeknya. Enggak Cek. Aman udah. Aman ya? Iya, tadi lagi ngecas. Ya, perkenalkan saya dari Bengkulu. Ya, sedikit bercerita yang tadi tentang introvert. Berkah Kak Bibi. Iya, Berkah. lebih bercerita aja ya. Sekalian juga minta Boleh. masukannya. Ya emang bercerita Kak, bukan nyanyi. Iya, bukan nyanyi ya. Iya, dulunya sih saya tuh bukan seseorang introvert ya, termasuk juga bergaul, bersosial dengan masyarakat, dengan teman-teman. Tapi mungkin karena ada suatu kejadian, masalah-masalah dalam kehidupan yang saya rasa itu nggak bisa saya ceritakan ke orang. Iya. Kadang gimana, hati itu udah terlalu pintar merangkai semua kata-kata, tapi pas mau dikeluarkan di mulut itu rasanya nggak pas, nggak nyaman, nggak ada tempat yang cocok. Mungkin saya cerita itu mereka cuma sekedar tahu, tapi nggak bakalan pernah paham dengan rasa yang saya rasakan. Jadi saya kan memilih untuk memendam itu sendiri. Walaupun dengan orang-orang terdekat, orang tua, saya nggak pernah ceritakan apa yang udah terjadi. Ya, kebetulan saya juga single, udah 3 tahun pisah dengan suami. Jadi belakangan ini saya suka memilih sendiri. Itu lama loh, 1 tahun saya jalanin introvert. Saya milih pergi meninggalkan tempat. Saya aslinya di Riau, Pekanbaru. Saya merantau cari kerjaan di luar, pergi meninggalkan tempat kampung lah. Tapi selama di rantau itu saya pulang kerja di kamar. Habis itu keluarnya itu cuman kerja, sibuk dengan HP. Kadang teman juga sibuk bawa ke tempat-tempat nongkrong, ayo ke sini ngajakin, tapi saya gimana, selalu punya alasan untuk menolak ajakan itu. Ya, menurut host itu sifat seperti itu baik nggak? Wajar nggak? Normal nggak sifat seperti itu? Normal sih. Karena kadang-kadang kita tuh butuh waktu buat me time, kan? Jadi tubuh kita tuh ngerti. Jadi gini teman-teman, kadang nih kita pengen hal contoh kecil ya, kita pengen kencing nih, atau kita pengen tidur jam sekian, itu kita bisa ngatur. Tapi tubuh kita ini yang menentukan. Meskipun tahan-tahanin untuk nggak tidur, tapi kalau waktunya tidur ya tidur. Iya, benar. Seperti halnya tubuh tuh kayak gitu juga. Belakangan ini juga pola tidur saya juga berantakan. Malam itu suka begadang. Emang nggak bisa dipaksain tidur. Padahal paginya saya juga dituntut untuk kerja dari pagi sampai sore. Paling tidurnya pulang kerja itu. Habis itu nanti tidur pulang kerja entah 2 jam, nanti kebangun begadang sampai subuh, sampai pagi. Kadang memang nggak tidur sekalipun malam-malam. Ya, sekarang sih saya udah mencoba untuk keluar dari itu, udah coba
untuk lebih mendekatkan diri, memperbaiki diri. Sebenarnya menolak sih dengan keadaan seperti itu. Nah, Tapi- itu kuncinya di situ. Ketika kita terjadi gini teman-teman, kalau kita merasa kok gue sering begadang ya sekarang, gue sekarang seperti ini kok, Iya. sekarang gue lebih senang menyendiri, itu lepasin aja, ya itu waktunya gitu. Nanti akan ada saatnya kembali lagi ke normal. Iya. Jangan terlalu dipikirin ya, jangan terlalu dipikirin apa yang terjadi dengan diri kita. Kok doubling ya? Ya doubling lagi. Doubling Ya, lagi. belum coba cabut handset aja. Wih, makasih kan Natali. Apa itu? Kok jadi gini kan Natali? Aman-aman, nggak usah pakai mic aja ya, coba kak. Rockstar. Gitu. Jadi tubuh kita itu ngerti kok teman-teman. Semesta ini mengerti apa yang terjadi dengan diri Kak kita. Natali. Ketika kita waktunya, mungkin ada momen kita tuh sholat, berdoa, ibadah terus ya kan teman-teman. Ada kalanya kita malas. Itu tuh sebenarnya lepasin aja ya. Jadi kayak ya udah ini yang semesta mau, ini yang tubuh kita mau gitu. Tapi jangan sampai lepas. Asik, Paham kan? Natali. Naik turunnya sesuatu itu wajar, tapi jangan sampai lepas, keluar dari koridor. Intinya sih seperti itu. Kalau waktunya pengen menyendiri, yang kakak sebut introvert itu tadi, ya udah sendiri aja dulu. Nanti akan ada saatnya kakak keluar kok gitu. Akan ada kalanya nanti kakak bisa normal lagi, kembali lagi ke kehidupan yang normal gitu. Tapi itu diusahakan ya teman-teman, dalam artian ketika kita seperti itu ya normal, ya mandi, olahraga gitu. Jangan introvert diem aja di kamar 24 jam. Waktunya makan ya makan gitu loh. Itu beda ya teman-teman, antara introvert dan malas tuh udah beda loh. Yang perlu kalian yang perlu kita sadari antara introvert dan malas tuh, jangan sampai kita bersembunyi di kata introvert karena kita malas. Ya kan, introvert nih gue nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau olahraga, nggak mau aktivitas, itu beda. Itu sangat-sangat berbeda. Me time itu ya gue butuh dengan diri gue sendiri. Meskipun gue keluar ya gue diem aja gitu. Iya kan, nggak ngapa-ngapa. Maksudnya interaksi sewajarnya gitu. Bukan berarti introvert di kamar terus diem, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau olahraga, nggak mau aktivitas lain. Itu malas namanya. Makasih kan Natali, tidak sesuai porsi jawabannya. Kok nggak sesuai porsi? Paham nggak? Makasih dengan penjelasannya Bang Ardian, host. Jaringan Kak. saya kurang bagus sih untuk konten. Izin Nggak apa-apa. Iya, nanti kalau ada yang ditanyakan typing aja. Iya. Iya. Semuanya. Makasih ya. Makasih kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.